Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda, Stambuk F112210026, Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Nomor 1 yaitu untuk mengetahui apakah investasi ini layak atau tidak. Soal pertama yaitu sebidang tanah akan dibuat 2 unit ruko dengan harga pembelian awal yaitu Rp850 juta akan diinvestasikan selama 3 tahun, di mana biaya operasional pada awal tahun sebesar 27 juta dan berkurang setiap tahunnya itu 2 juta, dan pada tahun ketiga sebesar 21 juta, di mana biaya pembangunan 2 unit ruko sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara penjualan dilaksanakan laku pada 1 unit pada awal tahun kedua yaitu senilai 1,5 miliar rupiah dan awal tahun ketiga senilai 1,7 miliar rupiah. Ini data-datanya, di mana diagram arus kasnya yaitu panah ke bawah yaitu pengeluaran, P0 yaitu pengeluaran pembelian tanah, dan A0 yaitu biaya operasional di awal tahun. Pada tahun pertama terdapat pengeluaran yaitu pembangunan ruko sebesar 1,5 miliar rupiah yaitu P1, dan A1 yaitu biaya operasional di tahun pertama. Pada tahun kedua ada sebesar penjualan 1 unit yaitu 1,5 miliar dan pengeluaran yaitu A2 pada tahun kedua 23 juta. Pengeluaran ini yaitu biaya perawatan atau biaya operasional pada tahun kedua. Pada tahun ketiga, nilai penjualan sebesar 1,75 miliar dan pengeluaran biaya operasional yaitu 21 juta, di mana nilai di masa akan datang yaitu sebesar 4,5,66 miliar. Ini tabel arus kasnya. Ini pada awal tahun yaitu nilai pembelian tanah itu pengeluaran ditambahkan dengan biaya operasional sebesar 27 juta minus karena dia pengeluaran. Terus pada tahun pertama pengeluaran juga dia minus yaitu nilai pembangunan sebesar 1,5 miliar ditambahkan dengan biaya operasional. Terus di tahun kedua yaitu nilai penjualan 1,5 miliar di tahun kedua dikurangi dengan biaya operasional di tahun kedua. Terus pada tahun ketiga yaitu nilai penjualan 1,75 M dikurangi dengan biaya operasional pada tahun ketiga yaitu 21 juta. Nilai IRR-nya yaitu Internal Rate of Return sebesar 16,38%. Jika nilai IRR di atas dari MAR yaitu 12%, maka investasi dikatakan layak. Maka nilai net present value sebesar 169,52 juta rupiah yang didapatkan dari penjumlahan suku bunga MAR atau suku bunga komersil ditambahkan dengan penjumlahan dari arus kas tersebut. Jadi didapatkan
equivalent annual value yaitu EAP cost sebesar 1,18 miliar rupiah dan EAP benefit sebesar 1,353 miliar rupiah. Maka EAP totalnya yaitu sebesar 334,74 juta rupiah. Karena nilai EAP lebih besar atau sama dengan 0, maka investasi dapat dikatakan layak. Pada soal nomor 1 ini, di mana net present value-nya sebesar 169,52 juta rupiah lebih besar dari 0, maka investasi tersebut di atas layak dilakukan dengan MAR 12% dan periode 3 tahun. Untuk soal nomor 2 yaitu tentang perbandingan kelayakan investasi, yang mana dari kedua truk mana yang paling layak untuk diinvestasikan, yaitu truk A berharga 260 juta, truk B adalah 350 juta. Biaya perawatan tahun pertama, kedua, dan ketiga sama, yaitu 12 juta per tahun untuk truk A dan truk B sebesar 10 juta per tahun. Truk A menghasilkan uang tiap tahun sebesar 120 juta, sementara truk B sebesar 145 juta. Nilai jual dari truk A pada akhir periode yaitu sebesar 60 juta dan truk B 120 juta. Maka penghitungnya yaitu dengan metode internal rate of return, net present value, dan equivalent annual value dengan MAR sebesar 20%, yaitu suku bunga komersil. Penyelesaiannya yaitu biaya awal P1 dan P2. Biaya awal untuk truk A 260 juta, truk B 350 juta. Nilai sisa atau harga jual truk A di akhir periode yaitu 60 juta, truk B 120 juta dengan periode waktu 3 tahun. Biaya perawatan truk A per tahun yaitu 12 juta dan truk B 10 juta. Sedangkan pendapatan per tahun untuk truk A 120 juta dan truk B 145 juta. Ini arus kasnya yaitu pada tahun pembelian yaitu 267 juta minus karena dia pengeluaran. Pada tahun pertama yaitu 108 juta yang didapatkan dari pendapatan per tahun, pendapatan di tahun pertama dikurangi dengan biaya perawatan di tahun pertama. Begitupun dengan tahun kedua. Biaya pendapatan dikurangi dengan biaya perawatan. Dan pada tahun ketiga yaitu biaya pendapatan ditambahkan dengan harga jual dikurangi dengan biaya perawatan. Maka didapatkan IRR-nya itu untuk truk A sebesar 20,51%, di mana nilai internal rate of return lebih besar dari suku bunga komersil MAR 12%, maka investasi dapat dikatakan layak. Dengan nilai NPV pada truk A yaitu sebesar 2,22 juta dan EAP-nya itu 1,05 juta. Jika nilai NPV lebih dari 0, investasi dikatakan layak, dan nilai EAP lebih dari 0 juga investasi dikatakan layak. Untuk truk B juga sama seperti truk A, yaitu harga jual pada awal tahun yaitu 350 juta. Di tahun pertama yaitu pendapatan dikurangi dengan
biaya perawatan sebesar 135 juta. Tahun kedua juga sama. Di tahun ketiga yaitu pendapatan ditambahkan dengan harga jual dikurangi dengan biaya perawatan, yaitu sebesar 255 juta. Maka truk B didapatkan IRR-nya yaitu Internal Rate of Return sebesar 20,62%, di mana IRR lebih besar dari MAR 12% yaitu suku bunga komersil, maka investasi dikatakan layak. Sehingga didapatkan nilai net present value-nya yaitu sebesar 3,82 juta rupiah, lebih besar dari nol juga, maka investasi dapat dikatakan layak. Dan nilai equivalent annual value sebesar 1,81 juta, nilai EAF juga lebih besar dari nol, maka investasi dapat dikatakan layak. Ini diagram arusnya, yaitu suku bunga komersil 20%, nilai pembelian truk A sebesar 260 juta, truk B 350 juta, panah ke bawah karena merupakan pengeluaran. Pada tahun pertama ada biaya pendapatan sebesar 127 juta per tahun. Di tahun pertama 127 juta untuk truk A dan truk B 145 juta. Dan ada biaya pengeluaran sebesar 12 juta di tahun pertama, yaitu biaya perawatan pada truk A dan truk B 10 juta. Di tahun kedua sama dengan pada tahun pertama, yaitu ada biaya pendapatan untuk truk A sebesar 120 juta dan truk B 145 juta. Dan ada biaya pengeluaran yaitu pada truk A 12 juta dan truk B 10 juta. Maka di tahun ketiga biaya pendapatan juga 120 juta untuk truk A dan truk B 145 juta. Dan pengeluaran yaitu biaya perawatan pada truk A 12 juta dan truk B 10 juta. Di akhir periode harga jual kendaraan pada truk A yaitu 60 juta dan truk B 120 juta. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa truk A maupun truk B layak untuk diinvestasikan karena nilai net present value lebih besar dari nol. Akan tetapi truk B dengan nilai net present value-nya lebih besar dari truk A, maka truk B lebih layak untuk dibeli dan diinvestasikan, di mana nilai net present value-nya untuk truk B sebesar 3,82 juta rupiah dan truk A sebesar 2,22 juta rupiah. Terima kasih.